Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Rektor Unhash Profesor Dr. Hari Supratno, yang terhormat Bapak Dekan FAI Dr. Jasminto, yang terhormat Kaprodi PAI Dr. Khairul Umam, yang terhormat Ibu Laili Masrurah selaku DPA 4B, yang terhormat Bapak Dr. Hanifuddin, pencetus metode Hanifida, dan yang sama-sama saya sayangi teman-teman seperjuangannya, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Triputra dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep dasar media pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum apa saja konsep dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama ada pengertian, kemudian fungsinya, kemudian prinsipnya, dan yang terakhir yaitu ciri-cirinya. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut Azikiwe, apa saja yang digunakan guru untuk melibatkan semua panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan pengecapan saat menyampaikan pelajaran. Jadi apa saja yang kita sampaikan yang melibatkan panca indera, semua panca indera seperti penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman maupun pengecapan untuk menyampaikan pelajaran. Nah, menurut Sujana yaitu sebagai alat bantu mengajar dalam komponen metodologi yang dirancang oleh guru untuk menata lingkungan belajarnya, yaitu sebagai alat bantu. Konsep pembelajaran ini, media pembelajaran ini sebagai alat bantu untuk menyampaikan kepada lingkungan belajarnya. Kemudian yang kedua, fungsinya apa? Sebagai memotivasi dan minat dan tindakan. Jadi pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama dan hiburan, contohnya. Kemudian menyajikan informasi. Jadi dengan media pembelajaran itu kita dapat memberikan informasi-informasi terkait pelajaran yang ingin kita sampaikan. Kemudian tujuan pembelajaran, fungsi utamanya apa? Nah, sebagai alat bantu komunikasi dalam proses pembelajaran. Nah, jadi fungsinya sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Kemudian prinsipnya bagaimana? Yang pertama yaitu media yang digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi apa yang kita paparkan harus sesuai dengan pelajaran dan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita menampilkan media pembelajaran, kita harus punya prinsip bahwa kita harus mengarahkan itu kepada tujuan pembelajaran. Apa sih yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita agar murid-murid kita ini paham. Nah, kemudian yang kedua yaitu media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Jadi media yang kita perlihatkan itu harus sesuai dengan pembelajaran. Semisal contoh, kita mempraktekkan sholat. Jadi di dalam media itu kita memperlihatkan orang yang sedang sholat dengan semua bacaannya, kemudian tata caranya bagaimana, kemudian gerakannya bagaimana, dan lain seterusnya. Nah, itulah yang penting. Jadi harus sesuai dengan mata pelajarannya. Yang ketiga yaitu media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Jadi kita sebagai guru yang bijak harus memperlihatkan atau menampilkan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Kemudian yang keempat yaitu
media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Jadi sebagai guru kita harus harus mengetahui bahwa media pembelajaran ini menjadi efektif ketika kita menampilkan tersebut. Kalau semisal tidak efektif, kita harus mempunyai cara yang lain atau opsi yang lain. Nah, yang terakhir yaitu media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Jadi semua itu tergantung dengan kemampuan guru. Jadi ketika guru mampu menjelaskan dengan menggunakan media pembelajaran, maka diharapkan siswa pun mampu untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, yang terakhir yaitu ciri-cirinya bagaimana? Yaitu yang pertama fiksatif, yaitu diabadikan dengan rekaman video. Misal kita memperlihatkan tsunami, kita menjelaskan secara teori, kemudian diperlihatkan secara visual atau gempa misal. Nah, yang kedua yaitu manipulatif, meringkas, mempadukan durasi tanpa mengurangi maksud pelajaran. Misal haji, jadi kita meringkas tapi tidak mengubah esensi dari haji. Yang terakhir yaitu distributif, misal kejadian secara langsung, praktik seperti zakat ataupun kurban. Jadi kita bisa memperlihatkan itu dengan praktek secara langsung. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.